Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sari dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membukanya dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Yuk kita baca sama-sama, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemarin kita sudah belajar di tema 3 tentang benda di sekitarku. Kita lanjutkan di subtema 1, mengenal benda di sekitar kita. Pembelajaran 3-5. Mari simak video Ustazah sampai selesai ya nak, agar anak-anak semua paham apa yang akan Ustazah ajarkan hari ini. Yuk kita tonton video Ustazah sampai selesai. Yang pertama yaitu pembelajaran 3 tentang kertas dan manfaatnya. Nah, kertas terbuat dari kayu dan biasanya diambil dari pohon pinus. Kertas bermanfaat untuk membuat benda-benda di bawah ini. Nah, ini adalah benda-benda yang terbuat dari kertas. Contohnya yang pertama ada tisu, ada kotak makan atau kotak nasi, ada majalah, ada koran, kemudian ada tas jinjing biasa kita gunakan untuk belanja, ada buku, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya seperti kertas kado. Banyak sekali yang lainnya ya nak, kalian bisa lihat nanti benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, di samping punya kelebihan, kertas juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan dan kelebihan kertas yaitu kelemahan kertas antara lain mudah robek, tidak kedap air, mudah kusut, dan mudah terbakar. Sedangkan kelebihannya dari bahan kertas adalah ringan dan ramah lingkungan. Kertas termasuk bahan yang mudah didaur ulang. Kertas daur ulang merupakan kertas yang terbuat dari kertas bekas. Nah, misalnya kalian punya buku yang sudah tidak dipakai, itu bisa kita daur ulang ya. Nanti kita akan mempelajarinya di bab selanjutnya. Nah, ini dia. Membuat kertas daur ulang. Langkah yang pertama yaitu robek kecil kertas bekas dan rendam di air selama 1 hari. Yang kedua, blender kertas sampai jadi seperti bubur ya. Yang ketiga, tuangkan ke dalam baskom yang berisi air dan diaduk. Yang keempat, letakkan spons di atas meja, lalu taruh kain yang sudah dibasahi di atasnya. Yang kelima, saring campuran, jangan terlalu tebal. Di baskom memakai screen sablon. Yang keenam, letakkan di atas spons yang sudah dilapisi kain dengan posisi terbalik. Gosok sedikit screennya dan angkat hati-hati. Yang ketujuh, tutup dengan kain yang sudah dibasahi. Tambah 1 lapis lagi kain basah, ulangi langkah 5 dan 6. Nah, diulangi langkah 5 dan 6 ini sampai adonan kertasnya habis ya nak. Sesudah beberapa lapis, pres dengan menaruh papan besar di atasnya dan beri pemberat batako atau batu boleh. Yang terakhir, biarkan selama sekitar 1 jam agar airnya berkurang. Sebelum diangkat, pastikan sudah cukup kering. Nah, sampai kering dulu baru kita angkat batunya. Kita lanjutkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, pengakuan terhadap keragaman suku dan budaya bangsa serta sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
Yang selanjutnya alat ukur satuan panjang baku. Nah, yang pertama ada, ini namanya adalah meteran pita kain. Digunakan untuk mengukur bagian-bagian yang diperlukan untuk membuat pakaian. Nah, kalau kalian mau buat baju, buat celana, buat jilbab, menggunakan meteran ini ya. Selanjutnya ada penggaris. Digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya sampai 30 cm saja. Yang lebih dari 30 cm kita menggunakan meteran yang lainnya. Untuk penggaris khususnya 30 cm. Lanjut, ini ada meteran roll kecil, digunakan untuk mengukur panjang dan lebar yang melebihi 100 cm. Yang sudah lebih dari 30 boleh menggunakan meteran roll kecil. Selanjutnya ada meteran roll besar untuk mengukur panjang dan lebar lahan, tanah, dan bangunan. Nah, misalnya ada tanah yang berhektar-hektar, itu kita menggunakan meteran roll besar. Cara menghemat kertas. Nah, sebelum kita mengetahui caranya, kita harus tahu dulu mengapa kita harus menghemat kertas. Mengapa, Nak? Karena ini ada perumpamaan seperti ini. Satu rim kertas itu biasanya berisi 250 lembar kertas ya. Itu sama dengan membuatnya dengan satu pohon yang berumur 5 tahun. Nah, bayangkan ya. Kayu merupakan bahan dasar pembuat kertas. Jika satu rim kertas membutuhkan satu pohon berumur 5 tahun, maka berapa pohon yang akan ditebang jika memproduksi 5 rim kertas? Berarti menggunakan 5 pohon kayu yang berusia 5 tahun. Kita harus menghemat kertas dengan cara mendaur ulang kertas tersebut agar penebangan pohon berkurang dan kita dapat melestarikan lingkungan alam. Nah, 1 ton kertas saja bisa menggunakan 17 batang pohon berumur 100 tahun. Bayangkan ya anak-anak ya. Maka sebab itu kita disuruh menghemat kertas. Nah, adapun cara-caranya, yang pertama menggunakan sapu tangan dan menghindari penggunaan tisu. Yang kedua, membaca koran atau majalah secara digital. Yang ketiga, pastikan dokumen telah siap dan benar sebelum dicetak, agar tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, gunakan kertas 2 sisi atau bolak-balik. Yang kelima, gunakan kertas bekas untuk draft, memo, atau catatan. Yang keenam, atur margin dokumen untuk mengurangi halaman. Yang ketujuh, memanfaatkan email untuk pengiriman dokumen. Yang kedelapan, simpan dokumen atau laporan secara digital. Yang selanjutnya, pembelajaran 4 tentang benda dan sampah plastik. Mari kita semuanya, anak-anak, mengambil buku paket tema 3, subtema 1, halaman 22 sampai 23. Yuk kita baca. Anak-anak silakan membaca di rumah. Nah, di sini Ustazah mendapatkan beberapa informasi yang diperoleh dari teks tersebut. Yang pertama, tentang kelebihan sampah plastik. Banyak digunakan karena sifat plastik tidak tembus air, ringan, mudah dibentuk, dan harganya murah. Yang kedua, plastik dapat menimbulkan masalah karena susah terurai secara alami, perlu waktu bertahun-tahun bahkan ratusan tahun agar bisa terurai. Nah, ini juga contoh-contoh benda dan waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan sampah-sampah tersebut. Kalau kertas itu 2-5 bulan. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini tas kresek atau kantong plastik itu 10-20 tahun baru terurai di dalam tanah ya, anak-anak bayangkan. Sedangkan styrofoam itu yang berwarna putih biasa digunakan untuk tempat makanan. Tapi sebenarnya itu tidak bagus ya kalau untuk makanan panas, itu sebaiknya jangan digunakan. Ini bahkan tidak dapat terurai ya nak ya, makanya kalian harus menghindari penggunaan styrofoam. Nah, yang selanjutnya 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce mengurangi sampah, artinya mengurangi sampah ya reduce, ingat ya.
Caranya adalah dengan membawa tempat makan atau minum dari rumah. Nah, kalau kita membawa tempat makan dan minum, kita tidak perlu membuang sampah. Kita bisa mencucinya dan digunakan kembali. Memperbaiki baju, sepatu, atau tas yang rusak. Nah, benda-benda yang sudah rusak itu sebenarnya masih bisa kita gunakan dengan cara misalnya sepatu kalian ini lemnya lepas, bisa dilem kembali. Menghabiskan makanan dan minuman ini juga ya, termasuk reduce atau cara mengurangi sampah. Selanjutnya reuse, menggunakan kembali. Nah, misalnya contohnya yaitu menyumbangkan buku cerita bekas ke perpustakaan. Kalau kalian punya buku-buku yang bekas sudah tidak pakai, kalian boleh menyumbangkannya kemana saja, ke tempat yang membutuhkan. Menggunakan wadah kaleng bekas biskuit sebagai tempat menyimpan mainan atau alat tulis. Misalnya ada kotak bekas atau kaleng-kaleng bekas di rumah, kalian bisa gunakan untuk menyimpan barang-barang yang kalian perlukan. Membuat media tanaman dari gelas plastik, bisa dari ini aqua gelas seperti itu. Kemudian recycle, mendaur ulang. Adapun contohnya yaitu membuat prakarya daur ulang dari botol plastik bekas. Membuang gelas plastik atau kardus bekas ke tempat sampah terpilih atau membawanya ke bank sampah. Nah, biasanya sampah-sampah itu kita bedakan kantongnya, ada sampah basah, ada sampah plastik, ada sampah kering, seperti itu ya, agar bank sampah itu mudah mengelola sampah yang kita buang. Membuat pupuk kompos. Nah, seperti misalnya kalian beli sayur, itu sampah-sampah yang bekas sayur itu bisa dibuat menjadi pupuk. Nah, seperti itu ya, dikumpulkan sampahnya. Oke, kita lanjutkan. Lambang atau jenis wadah plastik. Nah, ini ada beberapa kode dari jenis wadah plastik. Ini ada kode jenis polimer, penggunaan, rekomendasi, itu direkomendasikan atau tidak. Maksudnya dibolehkan atau tidak, seperti itu ya. Nomor 1 ada PTE. PT tulisannya. Itu contohnya botol plastik, botol minyak makan atau minyak sayur, tempat makan oven proof. Ini hanya boleh sekali pakai ya, jangan digunakan kembali. Seperti botol aqua itu jangan digunakan berulang kali. Yang kedua ada HDPE, seperti botol susu atau jus yang berwarna putih. Kemasan mentega hanya sekali pakai. Kalian itu kan biasa beli susu botol jus, nah itu kemasan mentega itu hanya sekali pakai. Yang ketiga yaitu PFC, botol deterjen atau sampo pipa saluran, sulit didaur ulang, berbahaya. Ini berbahaya ya. Berarti kita jangan digunakan lagi, hanya sekali pakai saja. LDPE, kantong belanja atau kantong kresek, pembungkus makanan segar, botol yang dapat ditekan. Sulit dihancurkan tetapi tetap baik untuk tempat makanan. Nah, ini bisa digunakan untuk tempat makanan, cuman untuk penguraian dia susah juga ya nak ya. Nah, yang kelima ada PP, pembungkus biskuit, botol minuman atau obat sedotan. Pilihan terbaik untuk bahan plastik penyimpan makanan dan minuman. Nah, ini yang direkomendasikan yang ada lambang nomor 5 ini ya, ini boleh ya. Boleh kita gunakan. Nomor 6 ada PS, contohnya styrofoam, CD, wadah makanan beku, atau siap saji. Ini sebaiknya dihindari penggunaannya ya nak, styrofoam, karena itu tidak baik untuk kesehatan. Yang terakhir nomor 7, yang ini juga tidak dianjurkan untuk tempat makanan karena BPA dapat berpindah ke dalam makanan atau minuman bersuhu panas. Kalau ada lambang nomor 7 ini sebaiknya untuk makanan yang tidak panas ya. Nah, kalau makanan panas dia bisa racunnya itu berpindah ke makanan yang kita simpan di dalam wadah tersebut. Nah, pembelajaran 5 tentang benda kaca, logam, dan karet. Nah, kembali kita membuka buku paket pada halaman 31 sampai 32. Nah, anak baca dulu ya. Silakan dibaca halaman 31 sampai 32. Nah, beberapa informasi yang didapat yaitu
Benda kaca, sifat bahannya kedap air, tembus cahaya. Contoh bendanya gelas dan piring, daun jendela, spion. Kemudian logam, sifatnya kuat, mudah dibentuk, dan dapat menghantarkan panas. Contoh bendanya pagar sekolah, sendok dan garpu, penggorengan. Masih banyak lagi benda lainnya, nak. Karet, sifat bahannya kuat dan lentur, tidak tahan api. Contoh bendanya ban mobil, balon, bola. Nah, di bawah ini juga beberapa contoh benda yang sudah Ustazah sebutkan di atas. Ini juga termasuk benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, sampai sini dulu pembelajaran Ustazah yang sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari Ustazah dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak jangan lupa sholat di rumah ya nak, sholat wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Dan kita berdoa semoga pandemi ini atau COVID-19 ini cepat berakhir. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.